Oke, kita masuk ke materi yang pertama dan perdana, materi TCM dasar. Kita masuk ke teori yang sangat-sangat basic yang seringkali kalau kita belajar TCM, apalagi belajar akupuntur, tentu kita menemukan suatu logo atau suatu simbol hitam putih seperti yang ada di layar ini. Warnanya hitam dan putih, bentuknya lingkaran sempurna dan membentuk secara simetris warna hitam dan putih. Ini biasa kita kenal dengan yin dan yang. Jadi perlu diingat kalau yin itu adalah warna yang hitam ini. Yang hitam adalah yin. Dan yang putih itu adalah yang. Ini perlu diingat, jangan sampai terbalik, karena itu sangat basic dan akan kita gunakan terutama pada praktek klinis nantinya. Nah, tidak hanya warna hitam dan putih yang besar ini, tapi di dalam warna hitam itu ada yang dinamakan benih. Benih putih ini atau benih yang. Jadi di dalam suatu simbol hitam yang melambangkan yin itu terdapat suatu benih dari yang atau benih putih. Begitu pula kalau kita perhatikan pada simbol yang putih yang menyimbolkan yang, itu akan kita temui benih kecil berwarna hitam. Nah, ini nanti ada filosofi tersendiri. Jadi ini adalah hasil pemikiran dan pengamatan di alam oleh filsuf Tiongkok kuno dan juga masyarakat Tiongkok kuno yang kemudian dikembangkan terus melebar sampai diterapkan pada kedokteran Cina atau TCM, pengobatan Tiongkok. Kemudian kita masuk ke materi yang pertama dengan judul Yin Yang sebagai dua fase gerakan siklus. Nah, Yin yang tadi logonya telah kita amati bersama itu berasal dari pengamatan kaum tani Tiongkok kuno atau kaum tani Cina kuno atas pergantian siang dan malam. Jadi petani-petani itu kan tiap harinya berada langsung di alam, mengolah hasil-hasil alam dan memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Di situ mereka itu melakukan suatu pengamatan dan juga perenungan akan fenomena sehari-hari. Dan yang paling sederhana itu mengamati pergantian antara siang dan malam. Kemudian dicocokkan dengan filosofi yin yang dimasukkan dalam kategori yang ataupun kategori yin. Jadi kalau siang itu masuk ke dalam kategori yang, sedangkan malam itu dikategorikan menjadi yin. Kenapa? Karena seperti tadi yang telah kita amati bahwa yang hitam itu sebagaimana langit ketika malam itu adalah yin, sedangkan yang putih sebagaimana awan dan langit ketika siang itu dikategorikan yang. Dari situ melebar lagi bahwa manusia dan khususnya tadi kaum tani yang melakukan pengamatan itu ketika siang hari melakukan kegiatan, melakukan pekerjaannya, mereka bekerja, mereka bergerak itu pada siang hari. Maka ketika pergerakan atau pekerjaan atau kegiatan itu disesuaikan dengan siang hari, maka dikategorikan sebagai yang. Kegiatan adalah yang, sedangkan perhentian atau istirahat atau tidak ada pergerakan, tidak ada pekerjaan itu dikategorikan yin. Sebagaimana malam hari para petani sudah pulang ke rumahnya masing-masing, sudah tidak melakukan pekerjaan lagi, itu dinamakan perhentian yang mana dikategorikan kepada yin.
Dari pengamatan yang tadi telah kita pelajari, itu membentuk dua kutub utama dari perkembangan siang dan malam, yin dan yang tadi. Jadi kalau yang itu sesuai dengan siang. Pada siang hari itu terang, kemudian di situ matahari muncul, kemudian menggambarkan sebuah kecemerlangan, sebuah keterangan sinar dari matahari dan menyimbolkan juga kegiatan. Kalau malam itu dikategorikan sebagai yin yang sesuai dengan gelap, dengan kegelapan. Kemudian munculnya bulan. Di situ bulan hanya muncul pada malam hari, sebagaimana matahari hanya muncul pada siang hari. Kemudian lawan dari kecemerlangan itu adalah bayangan. Bayangan yang gelap dan juga perhentian atau peristirahatan. Nah, karena tadi ada dua siklus, maka dua siklus tadi itu yang menjadi uh, sebuah kutub dari dua tahap gerakan siklus. Satu kutub itu atau satu unsur itu berubah, terus-menerus berubah ke dalam unsur yang lainnya. Malam itu akan berganti menjadi pagi, kemudian juga pagi akan berganti atau berubah menjadi malam. Begitu terus dari pengamatan yang tadi terus dikembangkan. Siang memberi jalan ke malam dan malam memberi jalan ke pagi. Langit yang tadi diamati itu dimasukkan dalam kategori yang karena merupakan tempat matahari dan adanya sinar itu dari langit, dan bumi atau tanah itu dikategorikan yin. Selain itu, kenapa dengan kategori langit bumi dikategorikan yang dan yin? Bahwa kalau langit itu identik dengan tidak padat, identik dengan ruang, identik dengan sesuatu yang renggang, maka dikategorikan yang. Sedangkan bumi atau tanah itu lebih padat, lebih material, bisa kita pegang, bisa kita gapai, itu dikategorikan sebagai yin. Nah, petani Cina atau Tiongkok zaman dahulu itu menganggap bahwa langit itu bentuknya bundar, seperti kubah yang bundar. Sedangkan kalau bumi itu berbentuk persegi yang datar. Maka kalau yang bundar itu dikategorikan yang, sedangkan yang persegi itu dikategorikan yin. Matahari itu terbitnya dari timur, maka dikategorikan yang, dan tenggelam di barat dikategorikan yin. Karena matahari itu siang, maka dikategorikan yang. Kemudian ketika matahari tenggelam gelap itu dikategorikan yin. Kalau kita mempelajari mengenai kosmologi Cina, itu diibaratkan ketika kita menghadap ke selatan. Maka ketika kita menghadap ke selatan, yang sebelah kiri kita itu adalah timur, dan sebelah barat kita itu kanan. Maka kalau kita kategorikan timur di sebelah kiri kita itu adalah yang, sedangkan barat di sebelah kanan kita itu termasuk dengan yin. Di langit yang melakukan sebuah pergerakan antara matahari, bulan, bintang, dan sebagai acuan para petani zaman dahulu itu dalam menentukan waktu, jam-jam menggunakan jam matahari itu dikategorikan yang. Waktu itu dikategorikan yang, sedangkan bumi atau tanah itu yang oleh para petani dan masyarakat Tiongkok kuno itu dibagi-bagi menjadi berbagai bidang yang nantinya akan digunakan sesuai fungsinya masing-masing, baik untuk menjadi ladang maupun sawah dan lain-lain. Itu menyimbolkan sebagai ruang,
dan ruang itu dikategorikan sebagai yin. Oke. Nah, lebih ringkasnya kita akan pelajari melalui tabel persesuaian yin dengan yang. Sebagaimana yang sudah kita pelajari tadi bahwa kalau matahari itu dikategorikan sebagai yang dengan sifat terang, siang itu terang, maka dengan kategori yang. Sedangkan yin, di mana bulan itu muncul, di situ langit gelap dan dikategorikan yin. Kecemerlangan adalah yang, bayangan itu adalah yin. Langit yang lebih renggang itu dikategorikan yang, sedangkan bumi atau tanah yang padat itu dikategorikan yin. Bulat atau lingkaran tadi dikategorikan yang, sementara persegi atau datar itu dikategorikan yin. Kegiatan yang dilakukan pada siang hari itu menyimbolkan yang, kemudian istirahat, tidak adanya kegiatan, tidak adanya pergerakan itu dikategorikan yin. Waktu adalah yang, sedangkan ruang adalah yin. Timur ketika matahari terbit itu dikategorikan sebagai yang, sementara lawannya ketika matahari tenggelam di barat itu dikategorikan yin. Selatan masuk dalam kategori yang, sedangkan utara masuk dalam kategori yin. Kiri adalah yang dan kanan adalah yin. Jadi untuk memahami yin dan yang itu, masyarakat Tiongkok kuno itu mengamati fenomena-fenomena alam yang setiap harinya menjadi sebuah siklus teratur, sehingga terjadi perenungan-perenungan. Para filosof kemudian menyimpulkan dan mengkategorikan dengan sangat baik, sehingga menjadi sebuah teori filsafat Tiongkok yang khas. Bahkan kalau kita belajar TCM, wajib hukumnya untuk memahami teori-teori, berbagai macam teori, dan terkhususnya yang dasar, yang fundamental adalah teori yin yang. Setiap fenomena di alam semesta itu bergonta-ganti sesuai dengan gerakan siklus yin dan yang. Nah, misalnya ketika siang itu berubah menjadi malam, dan malam pun nantinya juga akan menjadi siang kembali. Musim panas akan menjadi musim dingin. Kalau di Indonesia ya musim kemarau akan menjadi musim hujan, musim penghujan, dan sebaliknya juga. Pertumbuhan itu akan menjadi pembusukan ketika sudah sampai pada masa pertumbuhannya sudah selesai, sudah terjadi penuaan, kemudian secara alami akan terjadi suatu proses pembusukan agar terurai kembali. Karena itu semua perkembangan, setiap fenomena di alam semesta itu adalah hasil mempengaruhi dua tahap yang berlawanan, yang disimbolkan dengan yin dan yang keduanya itu saling berlawanan dan bertentangan. Setiap fenomena yang ada di alam itu mengandung dua aspek, yin dan yang tadi, tetapi berbeda derajat manifestasinya. Misalnya, kalau kita itu mengamati siang, yang kategorinya yang, tapi siang itu yang dengan kategori yang ketika mencapai puncaknya di tengah hari, jam 12-an itu, sekitar jam 12 siang, di mana itu lagi panas-panasnya. Sedikit demi sedikit ketika sudah sampai pada puncaknya, itu akan mengalami yang namanya nampak yin di dalamnya sedikit demi sedikit. Artinya apa? Ketika sampai pada jam 12 sedang trik-triknya,
bergeser ke dalam jam 1, jam 2, jam 3 dan seterusnya akan mulai kembali menjadi lebih sejuk lagi. Sejuk, semakin sore semakin sejuk sampai nanti tiba pada malam yang suhunya lebih rendah dibanding dengan siang hari. Karena itu setiap fenomena di alam itu bisa termasuk yang ataupun juga bisa termasuk yin. Tetapi mau baik yang maupun yin itu memuat benih tahap aspek yang berlawanan. Jadi di dalam yang ini, yang putih, itu pasti ada titik kecil, ada yin di situ. Nah, sebagaimana yang yin berwarna hitam ini, di dalamnya ada titik putih yang menyimbolkan yang. Di dalam yang ada benih yin, di dalam yin ada benih yang. Jadi tidak 100% ada yin atau ada yang, tapi di dalam yin itu pasti ada yang-nya, di dalam yang itu ada yin-nya. Seperti itu. Tapi benih lawannya itu sedikit atau kecil. Seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam pembahasan berikutnya. Yin yang sebagai dua tahap perubahan bentuk. Seperti apa itu perubahan bentuk yin dan yang? Yin dan yang itu menggambarkan perubahan dan pengubahan bentuk semua benda di alam semesta yang dapat kita amati. Kita ambil contoh yang bisa kita amati di dalam ilustrasi gambar ini. Ada air laut, ada matahari, dan ini ketika siang hari. Air laut ketika siang hari itu dipanasi atau terpapar oleh suhu panas matahari. Nah, paparan panas itu nantinya mengubah si air itu, ya, yang di permukaan itu menjadi sebuah uap. Uap itu yang akan naik nantinya, yang akan naik ke atas. Jadi dari yang namanya yin itu adalah sesuatu yang padat, yaitu air ini menjadi sebuah benda yang lebih renggang, lebih tidak padat, yaitu adalah uap. Dari yin berubah menjadi yang. Dan nantinya ketika kita amati, misalnya di di pagi hari, di daun-daun itu, kita amati sebuah embun. Embun itu bisa dikategorikan yang karena itu dari sesuatu yang lebih renggang, yang tidak padat, memadat menjadi air, menjadi yin, karena yin itu padat, dari tidak padat menjadi padat kembali. Seperti itu. Atau contoh lainnya ketika tadi dari yin, yaitu air yang padat, berubah jadi uap. Air karena dipanasi oleh matahari naik ke atas, ke langit, ke awan, membentuk suatu benda lagi yang memadat kembali dengan turun menjadi sebuah hujan. Dari padat kembali ke dari padat berubah kepada yang tidak padat, kemudian dari yang tidak padat memadat kembali menjadi air yang turun ke bawah. Nah, itu antara yin dan yang itu saling berubah satu sama lain. Bentuk bisa menjadi materi yang kurang padat dan lebih padat. Nah, itu tadi. Kalau yang kita simbolkan dengan warna putih itu sifatnya kurang padat, lebih tidak material, lebih tidak membentuk sebuah fisik ataupun materi yang direnggangkan. Artinya tadi tidak padat, lebih renggang.
Seperti udara itu juga kan tidak padat, tidak material karena tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita pegang, dan lebih direnggangkan. Sedangkan lawannya yaitu yin dengan simbol warna hitam itu lebih padat, lebih material, atau dipadatkan. Contohnya seperti tadi yang kita sudah pelajari. Ketika air itu dalam keadaan cair, nah itu yang dikategorikan sebagai yin karena padat. Sedangkan ketika uap kan berasal juga dari air. Uap dari pemanasan air itu adalah yang. Misalnya ketika kita masak air, nah si air itu kan ketika dipanasi menimbulkan suatu uap, nah si uap itu yang dikategorikan sebagai yang. Oke, langit. Oke, ini tadi kita sudah bahas mengenai langit yang dikategorikan sebagai yang karena menyimbolkan keadaan benda yang renggang, yang lebih tidak material, yang murni, dan ini mirip gas. Kemudian tanah atau bumi itu menyimbolkan keadaan yang padat, yang tebal, jelas lebih padat daripada gas tadi, lebih material dan lebih kasar. Ini harus kita pahami karena nantinya akan masuk kepada teori-teori yang lebih melebar. Dan ini adalah satu permisalan atau persesuaian yang sederhana dahulu yang harus kita pahami. Jangan sampai terbalik, jangan sampai tertukar-tukar. Karena nantinya juga bisa membingungkan karena keduanya itu bisa saling berubah satu sama lain. Oke, kita pahami dengan tabel persesuaian antara yin dan juga yang. Yang itu sifatnya tidak material, tidak padat jika dibandingkan dengan yin yang material, yang lebih padat. Nah, kalau yang itu menghasilkan energi. Sedangkan kalau yin itu menghasilkan bentuk. Contohnya ketika kita menggerakkan tangan misalnya, untuk kita memahami energi dan bentuk ini. Ketika tangan itu bergerak, itu digerakkan oleh yang namanya qi atau energi. Maka itu tidak terlihat. Ketika kita menggerakkan tangan, yang terlihat adalah tangan kita, bentuk fisiknya yang bergerak. Tetapi untuk energinya atau qi-nya itu tidak terlihat. Karena memang energi itu tidak material dan dikategorikan kepada yang, sedangkan bentuk dari tangan tadi yang padat yang bisa kita lihat secara langsung itu dikategorikan sebagai yin. Kalau yang itu nanti menghasilkan, sedangkan yin itu bertumbuh. Yang itu tak substansial, sedangkan kalau yin itu pasti substansial karena padat dan membentuk suatu bentuk fisik yang lebih kasar daripada yang. Nah ini, kalau yang adalah energi, sedangkan kalau yin itu adalah materi, adalah bentuk fisik. Yang itu bersifat membentang atau meluas, sangat lebih leluasa dalam pergerakannya. Sedangkan kalau yin itu menyusut ataupun menyempit. Nah ini untuk bayangannya akan kita pelajari nanti pada materi berikutnya, karena itu akan sangat luas terutama pada arah-arah pergerakan qi atau energi. Kalau yang itu akan naik arah pergerakannya, sedangkan kalau yin itu pasti turun. Yang itu menyimbolkan atas, kalau yin itu menyimbolkan
bahwa yang itu api, karena api tidak padat, api lebih renggang, api lebih tidak material. Sedangkan yin itu adalah air, disimbolkan dengan sesuatu yang padat, yang lebih kasar dibandingkan dengan api ya, dan lebih material atau membentuk fisik, bisa kita pegang dengan dirasakan kepadatannya. Hubungan dan saling ketergantungan yin yang itu digambarkan pada simbol yang namanya simbol Taiji. Simbol Taiji itu yang tadi ada pada cover yang sudah kita pelajari bersama. Pasti kalau kita belajar TCM, belajar akupuntur, itu kita akan menemukan simbol-simbol yin yang seperti ini. Tapi tidak semua orang bisa memahami dengan baik, hanya mengetahui bahwa ini adalah simbol keseimbangan, tapi tidak bisa menjelaskan secara lebih spesifik lagi. Padahal dalam praktek klinis, baik dari kasus yang sederhana sampai nantinya pada kasus-kasus yang lebih kompleks, itu akan tetap bisa dikategorikan kepada dua unsur yang namanya yin dan yang ini. Maka kita hukumnya adalah wajib ketika kita nantinya belajar TCM, belajar kedokteran Cina, pengobatan Cina, untuk menambah kepahaman mengenai materi yin dan yang ini. Apa sih hubungan dan ketergantungan antara dua unsur yang namanya yin dan yang ini, yang disebut-sebut sebagai sebuah simbol dari keseimbangan fenomena kehidupan? Nah, kita pelajari 4 poinnya. Yang pertama itu mengenai yin dan yang mana keduanya itu saling berlawanan, tetapi membentuk satu kesatuan. Nah, ini kan meskipun yin dan yang itu dua unsur yang berlawanan, tapi mereka menempel menyatu menjadi satu lingkaran sempurna yang saling melengkapi. Artinya apa? Ya kalau nggak ada yang, ya nggak ada yang namanya yin. Misalnya ini yinnya kita hilangkan, nggak bisa kan, jadinya nggak masa jadinya yang doang kan, nggak bisa. Harus tetap ada lawannya supaya suatu unsur ini dapat termanifestasi. Karena kalau tanpa adanya yin pun juga tidak ada yang, karena mereka ini meskipun saling berlawanan, mereka menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi, yang memuat benih yin dan yin memuat benih yang. Artinya sebagaimana tadi yang sudah kita pelajari bahwa ada titik kecil ini berwarna hitam dan juga berwarna putih. Di dalam unsur yang berwarna putih ini ada benih, ada titik kecil berwarna hitam yang disebut benih yin. Dan sebaliknya, di dalam unsur hitam yang kita sebut sebagai unsur yin ini, terdapat suatu benih putih yang dinamakan benih yang. Tidak ada teori yin yang, tidak ada simbol yin yang tanpa adanya dua titik kecil ini. Mereka harus tetap ada karena menyimbolkan benih-benih lawannya masing-masing. Kita masuk ke poin yang ketiga. Nah, tidak ada yang seluruhnya yin ataupun seluruhnya yang secara total. Baru saja kita bahas bahwa di dalam yang namanya yang ini pasti ada unsur yin. Di dalam yang namanya unsur yin hitam ini pasti ada titik putih yang namanya unsur benih unsur yang. Kemudian poin terakhir,
yang berubah menjadi yin dan yin berubah menjadi yang, sebagaimana pada awalnya pengamatan dari kaum Tani Cina kuno mengamati pergantian antara siang malam. Siang nantinya juga berubah menjadi malam, dan malam pun nantinya juga besoknya juga akan berubah menjadi siang. Dan juga sebagaimana air itu berubah menjadi uap. Air yang dipanaskan itu kan bisa membentuk sebuah uap. Dan uap nanti kalau uap itu pada suhu yang lebih rendah itu bisa kembali berubah menjadi air. Jadi keduanya saling berubah dan saling mengubah. Baik, untuk pada materi awal kita sampai pada pembahasan yang tadi telah kita pelajari. Untuk selanjutnya masih banyak pembelajaran dan persesuaian lain dan juga contoh-contoh lain dari teori yin yang, karena sesungguhnya teori yin yang itu sangat kompleks walaupun kelihatannya sangat-sangat sederhana, tetapi pada praktek klinis terutama, karena kita memang kebutuhannya adalah pada praktek klinisnya nanti, itu akan sangat berguna jika kita memahami dengan baik. Jangan sampai teori ini karena kita menyepelekan, karena kita menganggap sebagai sebuah teori yang sederhana, kemudian kita tidak mempelajari dengan benar, nanti akan tertukar dan akan membingungkan pada praktek klinisnya, terutama ketika melakukan diagnosa dan juga terapi atau pengobatan. Baik, kita cukupkan, kita lanjutkan pada video berikutnya.